Ingatkah kamu dulu kalau ingin membaca berita kita harus membeli koran. Kalau mau mendengarkan lagu favorit harus tunggu di siaran radio. Dan kalau ada acara TV seru, jangan sampai kelewatan jam tayangnya. Namun sekarang faktanya kita hidup dalam dunia yang selalu terhubung dengan internet dan media digital. Semuanya ada di genggaman tangan. Sesimpel kamu ingin membaca berita, tinggal buka Twitter atau Instagram. Mau mendengarkan lagu, tinggal streaming di Spotify. Mau nonton apa aja, YouTube dan Netflix selalu siap. Inilah era di mana sebuah perubahan besar yang mengubah cara kita dalam mengakses informasi, berkomunikasi, dan bahkan memahami dunia. Dan inilah yang disebut dengan era media baru. Ya, karena berbagai bentuk komunikasinya itu sangat bergantung pada teknologi digital dan juga internet. Pernahkah terlintas dalam pikiranmu, sebenarnya siapa sih yang paling terdampak oleh seluruh perubahan besar ini? Jawabannya adalah kita. Ya, kita masyarakat yang hari ini tidak bisa lepas dari internet, dari gadget, dan media sosial. Dan semua yang kita nikmati hari ini, internet, media sosial, tentu tidak muncul begitu saja. Ada perjalanan panjang, inovasi tanpa henti, dan perubahan besar yang membentuk cara kita berkomunikasi. Jadi coba bayangin, zaman dulu sebelum adanya tulisan, sebelum adanya gadget, manusia hanya bisa berkomunikasi lewat suara. Ini yang kita sebut dengan era lisan. Kemudian manusia berkembang dan mulai sadar kalau bicara saja tidak cukup. Pada tahun 1041 sebelum Masehi muncullah era tulisan. Bukti awalnya bisa ditemukan dalam bentuk cap tangan di dinding gua dan tulisan di tanah liat. Peninggalan jejak ini semacam ingin mengatakan bahwa saya pernah ada di sini dulu. Tapi lagi-lagi menulis aja tidak cukup. Bagaimana caranya biar informasi bisa tersebar luas. Dan boom, datanglah era percetakan. Pada tahun 1450, Johann Gutenberg menemukan mesin cetak. Dan sejak itu, buku dan koran bisa diproduksi secara massal. Ini revolusi besar. Dan sekarang kita memasuki babak baru, era teknologi, era media baru. Istilah media baru sudah diperkenalkan sejak tahun 1969 oleh Marshall McLuhan. Beliau menjadi salah satu tokoh yang berperan dalam memperkenalkan istilah tersebut. Menurut McLuhan, media baru merupakan perkembangan teknologi komunikasi yang berperan dalam memperluas jangkauan komunikasi manusia. Pada dekade 1980-an, Alan Kay dan timnya di Xerox PARC mengembangkan konsep komputer pribadi, dan hal ini menandai langkah signifikan dalam evolusi. Perubahan ini tentu membuat masyarakat juga ikut berubah. Dulu orang mendapat informasi cuma dari sumber resmi, kayak surat kabar atau televisi. Namun sekarang kita sudah serba online. Kerja online, sekolah online, belanja online, bahkan ngobrol pun online. Kita sering menggunakan chatting atau video call daripada bertemu langsung. Semua informasi sekarang ada di ujung jari kita. Dunia digital sudah mengubah banyak hal. Cukup dengan satu klik, berita bisa tersebar ke seluruh dunia dalam hitungan detik. Jelas banget ya perubahannya. Sekarang informasi menyebar lebih cepat. Mau cari berita apa saja, tinggal ketik di Google. Tapi masalahnya, tidak semua informasi yang kita dapat itu benar. Makanya perlu mengecek kebenarannya dahulu sebelum membagikannya. Hidup di era digital ibaratnya seperti pisau bermata dua. Di satu sisi semuanya menjadi gampang dan serba cepat. Tapi di sisi lain, kalau tidak berhati-hati, kita bisa kebanjiran info yang kurang jelas. Yang pertama jelas ya, akses informasi jadi lebih luas dan instan. Kita bisa tahu apa yang sedang terjadi dari belahan dunia lain. Dan selain itu, kreativitas anak muda juga makin terasah
karena banyak platform yang mewadahi kreativitas anak muda, seperti membuat konten dari YouTube, TikTok, dan juga podcast. Plus, komunikasinya juga lebih gampang. Tetapi tidak semuanya indah ya, media baru juga mempunyai kekurangan. Tidak sedikit dari kita yang mengalami doom scrolling, ya kecanduan gadget dan akhirnya menjadi kurang produktif karena waktu yang hanya dihabiskan dengan smartphone. Dan satu hal nih yang paling relate sama anak muda sekarang, yaitu self-esteem yang menurun karena perbandingan sosial yang kurang sehat. Misalnya, kita sering melihat orang lain tampak sempurna di media sosial, yang membuat kita merasa minder, merasa kurang percaya diri, dan merasa bahwa kita itu kurang bagus. Efeknya bisa menjadi tidak percaya diri dan juga tertekan. Hidup dalam dunia yang serba digital ibaratkan seperti pisau yang bermata dua tadi. Bisa dipakai buat motong buah atau malah bisa melukai diri sendiri. Semuanya balik lagi ke kita. Bagaimana kita pintar-pintar dalam memakai dan memilah informasi yang kita konsumsi. Jadi jangan lupa ya, tetap kritis, tetap bijak, dan jangan mau menjadi korban teknologi. Perubahan ini bukan kebetulan, tapi bagian dari bagaimana masyarakat menerima informasi media. Ada satu teori yang bisa menjelaskan fenomena ini, namanya difusi inovasi, yang dicetuskan oleh Everett Rogers pada tahun 1962. Di sini Rogers menjelaskan bagaimana inovasi, termasuk teknologi media, menyebar dalam masyarakat. Ada 4 tahap dalam penerimaan inovasi yang berkaitannya dengan media. Yang pertama, ada tahap pengetahuan. Pada tahap ini, saat dimana kita pertama kali mendengar tentang sesuatu hal yang baru. Misalnya nih, di saat awal pertama munculnya TikTok. Lalu masuk pada tahap persuasif. Pada tahap ini kita mulai berpikir nih, seru nggak ya? Berguna nggak ya? Dan yang berikut ada tahap keputusan. Pada tahap ini kita mulai memilih mau mencobanya atau mungkin cuek saja. Kalau tertarik ya langsung di-download. Dan yang terakhir tahap konfirmasi. Setelah memakai kita menentukan apakah ini cocok untuk saya atau malah di-uninstall. Jadi pada intinya perubahan masyarakat itu mengikuti media, ibarat ombak yang bergulung, mengikuti arus inovasi. Yang dulu sulit diakses, kini ada dalam genggamanmu.